Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS, penulis asal kota Garut ya. Dan ini adalah kisah Miftah teman-teman. Wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on. Gerobak soto ayam keluarga Pakarsa. Tubuh Pakarsa begitu kurus dan ringkih. Pipinya cekung menjorok ke dalam dan rambutnya juga mulai gondrong karena tidak punya uang untuk sekedar memangkas dan merapikan rambutnya ke tukang cukur. Kulitnya juga terlihat begitu kusam berwarna coklat gelap sebab sering terpapar sinar matahari yang menyengat saat berkeliling jualan. Namun Budini masih setia menemaninya dan juga masih memiliki rasa cinta yang sama seperti yang pernah dirasakan oleh perempuan itu 5 tahun yang lalu. Sudah Pak, jangan bicara kayak begitu. Bapak pasti capek dan lapar kan? Ayo kita makan malam dulu Pak. Tadi Bu RT sudah ngasih nasi kotak buat kita sekeluarga Pak. Katanya mah dalam rangka acara selamatan anak bungsunya yang mau dihitan. Ajak Budini. Pakarsa yang memang sudah lelah dan juga kelaparan mengikuti sang istri dari belakang. Dava, anak sulungnya, berlari dari dalam kamar dan langsung memeluk sang ayah. Pakarsa balas memeluk, lalu kemudian ia menggendong Dava. Pak, Dava makan nasi kotaknya mau disuapin sama bapak, celoteh anak itu dengan lugunya. Pakarsa menjawab dengan anggukan sambil tersenyum. Boleh. Tapi kamu janji ya, makannya yang banyak, biar cepet gede. Apalagi malam ini kita makan sama ayam goreng, sahutnya sambil mengusap pipi tirus Dava. Ya, Dava memang badannya kurus, tumbuh kembangnya tidak sebesar teman-teman seusianya. Maklum, anak sulung Pakarsa dan Budini itu tidak terpenuhi gizi untuk pertumbuhannya. Bahkan, Dava jarang sekali diberi susu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Dava hanya mendapatkan cemilan bergizi bila ada posyandu di tempatnya yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Oke bos, timpal Dava sambil tertawa riang memamerkan 2 giginya yang masih ompong di bagian depan. Kemudian, keluarga kecil itu tampak menikmati nasi kotak berisi nasi putih, sepotong ayam goreng, acar, tempe goreng, tahu goreng, telur rebus, dan kerupuk. Mereka yang selama ini lebih sering makan hanya dengan nasi putih dengan garam atau kerupuk tampak begitu menikmati nasi kotak yang dimakan untuk bertiga itu. Hati Pakarsa seakan disilet-selet melihat Dava yang begitu lahap makan, soalnya anak sulungnya itu jarang sekali diberikan makan enak. Ya Allah nak, kasihan sekali kamu. Maafkan Bapak ya, karena belum bisa membahagiakan kamu dan juga ibumu, kata Pakarsa dalam hatinya. Pak, Bapak, tiba-tiba suara Dava mengagetkan Pakarsa yang sempat melamun tadi. Tampak anak itu sudah kembali membuka mulut dan menunjuk-nunjuk ke arah mulutnya yang sudah kosong tak lagi terisi oleh nasi dan ayam. Tanda kembali minta disuapi lagi oleh sang ayah. Dengan sigap, Pakarsa segera mencomot nasi dan ayam goreng yang sudah tinggal setengahnya itu, kemudian menyuapi Dava. Wajah anak itu terlihat sumringah. Tangan kecilnya memungut butiran nasi yang sempat jatuh ke baju lusuhnya, lalu ia masukkan ke dalam mulut mungilnya. Tapi Dava memang sudah dididik untuk tidak banyak menuntut dan juga sudah diberi pengertian seperti apa kondisi kehidupan keluarga mereka.
Maka dari itu anak itu tidak pernah merengek ataupun tantrum ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Dava juga tidak pernah merengek untuk meminta jajan sebab tahu kalau kondisi keuangan kedua orang tuanya morat-marit. Bahkan ketika anak-anak seusianya diberikan sepeda baru oleh orang tua mereka, Dava lebih memilih untuk tinggal di rumah saja bersama sang ibu. Dia tidak mau kalau sampai jadi bahan ejekan teman-temannya sebab hanya Dava seoranglah yang tidak memiliki sepeda. Budini menatap sedih sang anak yang matanya berkaca-kaca ketika untuk pertama kalinya menyampaikan keinginannya. Bu, kalau nanti bapak punya uang, Bapak pengen dibeliin sepeda ya? Gak perlu yang baru, sepeda bekas juga nggak apa-apa. Sepedanya itu nanti mau dapat pakai buat jualan es mambo punya cemama, biar dapat bisa bantu bapak nyari uang. Celotehnya kala itu mendengar ucapan sang anak tak ayal, Budini pun menjadi sangat terharu. Perempuan itu langsung memeluk tubuh kurus Dava. Tak terasa sebutir air matanya pun jatuh, merasa terharu akan kedewasaan pola pikir anak sekecil Dava. Keesokan harinya, Budini merasa kaget karena ketika bangun tidur dia mendapati Dava dalam kondisi demam tinggi. Perempuan itu sangat khawatir melihat kondisi Dava yang kejang-kejang dengan mata yang terus membeliak ke atas, peluh membanjiri tubuh anak itu sehingga kaos yang dikenakannya berubah basah oleh keringat dingin. Pak, Pak, Dava Pak, teriak Budini memanggil-manggil sang suami. Pak Karsa yang sedang menghangatkan kuah soto ayam tadi malam untuk dijual kembali pagi ini tentu saja kaget mendengar teriakan sang istri. Pak Karsa segera meletakkan kembali panci besar yang tadi dipegangnya, kemudian dia juga langsung mematikan kompor gas. Setengah berlari, Pak Karsa bergegas menuju kamar Dava. Kini di hadapannya terlihat Budini yang sedang menangis di samping Dava yang masih berbaring di atas pembaringan. Kedua matanya nyalang ke atas, sedangkan tubuh Mungila terlihat kejang-kejang. Sebuah handuk kecil yang dibasahi oleh air kini menempel di kening anak berusia 5 tahun itu. Tapi sayang, meski sudah dikompres, akan tetapi kondisi Dava tak kunjung membaik. Bahkan kini Dava mulai mengigau, memanggil-manggil nama Mak Rahma dan juga Aki Jaja. Sejenak, Budini dan Pak Karsa saling pandang, merasa heran sekaligus kebingungan. Soalnya Mak Rahma dan juga Aki Jaja adalah kakek dan juga nenek Dava yang sudah lama meninggal dunia. Ya Allah, Dava kenapa Bu? Kenapa bisa kejang-kejang kayak begini? Dava, kamu kenapa nak? Tanya Pak Karsa yang ikut khawatir melihat kondisi sang anak. Nggak tahu Pak, Ibu juga bingung. Padahal tadi malam Dava sehat-sehat aja, jawab Budini sambil setengah terisak. Dava, bangun nak. Ini Bapak, bangun sayang. Nanti Bapak belikan ayam goreng kesukaan kamu. Sepeda juga akan Bapak belikan untuk Dava. Insya Allah Bapak janji, kata Pak Karsa dengan suara lirih. Budini masih menangis. Dia kembali membenarkan posisi handuk kecil yang dipakai untuk mengompres sang anak. Gimana ini Pak? Ibu takut kalau Dava sampai kenapa-napa, ucap Budini dengan butiran air mata yang kembali mengalir di pipinya yang tirus. Pak Karsa refleks tercenung. Dunia seakan berhenti berputar saat itu untuk dirinya. Kepalanya yang sudah dipenuhi banyak pikiran kini seakan sudah tak sanggup lagi menambah beban pikirannya. Dia hanya terdiam seribu bahasa. Bapak, Dava gimana ini Pak? Bapak jangan diam aja tuh. Ayo Pak, lakukan sesuatu. Kali ini untuk pertama kalinya sepanjang pernikahan mereka, Budini berbicara dengan nada yang cukup tinggi kepada suaminya. Perempuan itu mengguncang-guncang bahu kanan suaminya, menuntut sebuah tindakan. Setelah beberapa saat hanya terdiam mematung, mencoba memikirkan jalan keluar, akhirnya Pak Karsa pun membuka suara. Tunggu di sini ya Bu, jagain Dava dulu, pungkas Pak Karsa yang langsung membalikan badan menjauhi pintu kamar Dava. Bapak mau kemana?
Tanya Budini bingung. Bapak, mau pinjam uang dulu sama tetangga yang ada di sini, biar kita bisa membawa Dapa ke rumah sakit. Ibu jangan kemana-mana dulu ya, tetap jagain Dapa, sahut Pak Karsa yang suaranya terdengar sudah sedikit menjauh. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu depan yang ditutup. Disusul terdengarnya suara motor butut Pak Karsa yang meninggalkan rumah kontrakan mereka. Entah sudah berapa pintu yang diketuk oleh Pak Karsa, tapi tak ada satupun yang membukakan pintu untuknya. Bahkan saat tahu kalau Pak Karsa hendak meminjam uang, mereka lebih memilih untuk mengabaikan laki-laki itu. Seorang tetangga bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Udah tahu miskin, anak kamu malah sakit. Kamu juga udah tahu miskin, malah mau nambah anak lagi. Nanti yang ambil istri kamu, tapi yang ribet warga sekitar karena harus nyumbang buat keluarga miskin kalian, kata sang tetangga tanpa memperdulikan perasaan Pak Karsa pada saat itu. Bahkan ucapan Pak Tatan kakak kandungnya tak kalah menyakitkan. Karsa, makanya kamu teh mikir, udah tahu susah, ya jangan maksa kawin dulu, apalagi punya anak. Apa kamu gak kasihan? Udah bikin anak orang jadi menderita gara-gara kemiskinan kamu itu, ejek Pak Tatan. Hal yang sama juga dilontarkan oleh Bu Atun sepupunya yang memang sudah sukses menjadi istri juragan Doba. Maaf ya Karsa, bukannya saya nggak mau bantu, tapi saya takut kalau saya pinjemin nanti susah naginya. Kan banyak tuh kejadian sekarang pas minjem uang aja kayak pengemis, tapi giliran ditagih malah yang dipinjemin uang gantian yang harus ngemis-ngemis. Enggak deh, saya nggak mau, maaf ya, kata Bu Atun tanpa memasang wajah bersalah sudah mengucapkan kata-kata sepedas itu. Tak mau menyerah, Pak Karsa akhirnya mencoba menemui Pak Doni, sahabatnya yang dulu banyak dia bantu. Tapi Pak Karsa harus kembali menelan kekecewaan saat tahu jika Pak Doni kini sudah menjadi kacang yang lupa kulitnya. Padahal dulu saat masih melajang dan kedua orang tua Pak Karsa masih hidup, Pak Doni sering meminjam uang untuk modal jualan bubur kacang hijau. Akan tetapi kini, setelah usaha jualan bubur kacang hijau Pak Doni maju, bahkan sudah mapan kehidupannya, menolong meminjamkan uang 100.000 saja untuk biaya pengobatan anak Pak Karsa, dia menolak. Aduh, gimana ya Karsa? Tapi aku ini kan pengusaha ya. Ya berapapun uang yang aku punya, ya lebih baik uang itu aku putarkan untuk menambah modal daripada aku harus minjemin sama kamu, tandas Pak Doni sambil berlalu pergi meninggalkan Pak Karsa menuju mobilnya. Pak Karsa hanya bisa tertunduk lesu, hatinya terasa tercabik-cabik, merasa harga dirinya diabaikan oleh orang-orang yang tak sudi mengulurkan tangan membantunya. Akhirnya Pak Karsa pun kembali pulang ke rumah dengan tangan hampa. Kepalanya juga mulai berdenyut sakit sebab sedari tadi perutnya belum diisi nasi sebutir pun karena dia memang sudah tidak punya uang untuk sekedar membeli beras. Sementara itu, saat Pak Karsa pulang ke kontrakannya, dia langsung tercenung kala mendengar tangisan Budini. Ya, Budini tampak sedang menangis sambil mengguncang-guncang tubuh Dava yang sudah dingin. Tulang di tubuh Pak Karsa terasa bagai bertanggalan satu demi satu saat mengetahui kalau sang anak sulung sudah tidak terselamatkan nyawanya lagi. Sebab terlambat dibawa ke rumah sakit saat itu, Pak Karsa hanya bisa memeluk tubuh Budini yang tak henti-hentinya menangis di depan makam Dava yang masih basah. Rasa sakit akibat kemiskinan yang membelit keluarganya lah yang membuat Pak Karsa akhirnya nekat ingin menjadi kaya, tapi secara instan. Diam-diam dia mendatangi seorang dukun pesugihan bernama Kibaya dan minta diberikan jalan pesugihan. Kibaya sendiri menyarankan kepada Pak Karsa untuk melakukan pesugihan air mandi jenazah, di mana Pak Karsa disuruh mengambil air yang dipakai bekas memandikan jenazah.
nanti airnya itu akan diberikan mantra-mantra tertentu oleh Kibaya. Kemudian setelahnya, air tersebut harus dicampurkan ke dalam air kuah soto yang dijual oleh Pak Karsa. Kamu akan cepat menjadi orang kaya, asalkan mau mencari air mandi jenazah. Dan itu harus kamu lakukan setelah air mandi bekas jenazah sebelumnya sudah habis. Bila kamu sampai gagal mengambilnya, atau ada orang yang memergoki perbuatan kamu, maka kau atau keluargamu lah yang harus menjadi tumbal penggantinya, kata Kibaya dengan sorot mata mengintimidasi. Pak Karsa untuk beberapa saat hanya terdiam. Dia masih mencoba untuk mencerna semua kata-kata sang dukun. Ya, dia sempat ragu untuk menjalani pesugihan yang dianjurkan oleh Kibaya. Kamu itu jangan terlalu lama berpikir, Karsa. Apa kamu betah selalu dihina, diremehkan, dan juga diejek sama orang-orang akibat kemiskinan kamu itu? Sambung Kibaya. Karsa hanya berduduk. Dalam hatinya, dia membenarkan semua ucapan sang dukun. Kalau kau menjadi orang kaya, banyak uang, orang-orang kampung akan menghormati kamu, Karsa. Derajat keluargamu juga akan langsung naik berada di atas. Jangankan keluarga, yang bukan keluarga pun pasti akan mengaku-ngaku sebagai keluargamu. Pungkas Kibaya yang lagi-lagi itu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Setelah berenung beberapa saat, akhirnya Pak Karsa pun sudah membulatkan tekad untuk tidak mundur dari niatnya semula. Kibaya tersenyum puas sambil mengusap-ngusap janggutnya yang panjang. Singkat cerita, malam itu juga sang dukun pesugihan langsung mempersiapkan ritual untuk pesugihan yang akan diberikan kepada Pak Karsa. Tidak lupa juga dia membacakan jampi-jampi ke dalam sebuah botol yang nantinya akan dipakai untuk diisi dengan air bekas mandi jenazah. Tapi di sini Pak Karsa tidak tahu kalau secara diam-diam Kibaya juga mengutus Ki Kulon dan juga kekasihnya Nyai Kumala untuk memata-matai setiap gerak-gerik laki-laki itu. Ki Kulon disuruh mengawasi Pak Karsa. Maka dari itu, sosok gaib petapa yang memakai pakaian hitam tersebut menempel di punggung Pak Karsa. Sedangkan Nyai Kumala yang merupakan kekasih Ki Kulon rupanya sudah cukup lama mengincar Firda sejak bayi itu dari dalam kandungan istri Pak Karsa. Nyai Kumala ingin menumbalkan Firda untuk dijadikan santapan lezatnya sebagai syarat utama agar ia tetap mau menjadi jin perewangan dari Kibaya. Kibaya tak kuasa menolak keinginan Nyai Kumala. Singkat cerita, sebagai imbalan untuk Pak Karsa, yang mana di sini Pak Karsa sudah mau menjalani ritual pesugihan, Kibaya memberikan sekantung uang pecahan 100 ribuan sebagai modal Pak Karsa untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sang istri. Tetapi di sini Kibaya tetap mengingatkan Pak Karsa untuk segera menemukan orang yang baru saja meninggal dunia agar bisa diambil air bekas mandi jenazahnya. Pak Karsa pun menurut. Dia berjanji akan mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh sang dukun. Sesampainya di rumah, Budini kaget saat Pak Karsa menunjukkan sekantung uang yang tadi sudah diberikan oleh Kibaya. Pada awalnya, Budini keberatan saat Pak Karsa berterus terang tentang asal-usul uang yang didapatnya tersebut. Apa? Kenapa Bapak jadi senekat itu, Pak? Ibu nggak setuju, Pak. Ibu nggak setuju. Lebih baik Bapak kembalikan semua uang ini sama Kibaya. Ini mah bukan uang halal. Ibu nggak sudi nerimanya, kata Budini dengan nada tegas. Pak Karsa mendelik ketika sang istri mengembalikan sekantung uang yang tadi sempat diangsurkannya. Namun Pak Karsa masih mencoba untuk membujuk Budini agar mau menerimanya. Bu, sudah dong, Bu. Apa Ibu mau kalau keluarga kita dihina terus-menerus? Apa Ibu lupa mereka juga nggak ada yang mau membantu saat Dapa butuh bantuan? Bu, kita itu kehilangan Dapa untuk selama-lamanya gara-gara kita miskin, Bu.
gara-gara nggak ada orang yang mau minjemin kita uang untuk berobat, Dava. Apa ibu lupa? Hah? Tandas Pakarsa dengan nada yang tak kalah tinggi. Dari laki-laki itu turun naik, menggambarkan luapan emosi yang sudah lama ditahan dalam diam, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk dikemukakan. Budini diam saja, wajahnya tertunduk. Bahkan saat mereka semua tahu kalau ibu sedang hamil pun, keluarga kita terus dijadikan bahan cemoohan. Udah miskin malah nambah anak. Apa ibu pikir bapak nggak sakit hati, Bu? Sakit, Bu. Sakit sekali di sini. Pungkas Pakarsa sambil menunjuk dadanya sendiri dengan tangan kirinya. Budini semakin dalam menunjukkan wajahnya. Lalu tanpa diundang, sebutir air mata pun jatuh di pipinya. Dalam hati, Budini mengiyakan semua kata-kata yang disampaikan oleh suaminya itu. Refleks, Budini mengusap-ngusap perutnya yang mulai tampak membuncit di usia kandungannya yang sudah memasuki usia 3 bulan. Air mata perempuan itu semakin deras, luruh, membasahi kedua belah pipinya. Pakarsa pun langsung memeluk sang istri. Mereka berdua pun akhirnya menangis penuh haru. Keesokan harinya, Pakarsa langsung membeli bahan-bahan untuk berjualan soto ayam. Tak lupa, dia juga membelikan Budini daster baru dan juga seperangkat perhiasan emas, sesuatu yang belum pernah dia berikan kepada sang istri sepanjang pernikahan mereka. Budini pun menerimanya dengan sukacita. Gerobak jualan mereka yang lama juga tak lagi dipakai oleh Pakarsa. Dia membeli gerobak jualan yang baru, yang mana itu lebih bagus dan tentu saja harganya cukup mahal. Budini yang awalnya masih setengah hati dan ogah-ogahan untuk menikmati harta hasil pesugihan itu, kini mendukung sepenuh hati jalan pesugihan yang ditempuh oleh suaminya itu. Ya, karena Budini juga rupanya sudah mulai bosan hidup miskin dan selalu dijadikan bahan cemoohan orang-orang yang memandang sebelah mata kepada keluarga kecilnya itu. Kehilangan Dava untuk selama-lamanya kini menjadi titik balik kehidupan pasangan suami istri tersebut. Mereka berdua yang dulunya sama-sama selalu mengutamakan takut bila sampai menduakan Tuhannya, kini berubah tidak peduli. Sepertinya limpahan harta yang didapat dari hasil pesugihan tersebut mulai membutakan mata hati Pakarsa dan juga Budini. Pagi itu, Payono, tetangga dekat rumah kontrakan mereka, meninggal dunia akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Bila itu adalah sebuah kabar duka untuk keluarga Payono, tapi itu justru menjadi sebuah kabar gembira untuk Pakarsa. Pakarsa pun berpura-pura ikut berduka cita, bahkan ia turut serta membantu semua prosesi pengurusan jenazah, termasuk ketika memandikan jenazah mendiang dari Payono. Tepat ketika para pemandi jenazah lain sedang lengah, Pakarsa dengan segera mengeluarkan botol kecil pemberian dari Kibaya. Setelah memperhatikan sekitaran dengan tangan gemetar, Pakarsa menampung sedikit air bekas mandi jenazah tersebut, lalu memasukkannya ke dalam botol. Keringat dingin mengucur dari wajah Pakarsa sebab dia takut kalau sampai aksinya itu ketahuan. Namun sepertinya Dewi Keberuntungan masih berpihak kepada laki-laki itu. Aksi pertamanya tersebut berjalan dengan mulus. Meski dia sempat merasa bulu kuduknya merinding saat tanpa sengaja dia melihat sekilas ke arah jenazah mendiang Payono, yang mana tiba-tiba terdengar suara halus menyapanya. "Jangan kau ambil bagian dari diri saya, Karsa. Kembalikan Karsa." Begitulah suara halus tersebut bergema di telinga Pakarsa. Tapi Pakarsa, meskipun sudah ketakutan setengah mati, ia mencoba tidak menghiraukannya. Segera dia menyembunyikan botol tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakannya. Lalu laki-laki itu pun buru-buru pulang ke kontrakannya yang memang hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah mendiang Payono. Sebelumnya,
Dia menyuruh Budini untuk mengunci pintu dari dalam. Dia khawatir jika ada orang yang mengetahui aksinya. Saat berada di dapur, Pak Karsa langsung menuangkan beberapa tetes air bekas memandikan jenazah mendiang Pak Yono tersebut ke dalam sebuah panci besar yang berisikan kuah soto yang sedang berada di atas kompor. Tidak lupa juga, dia membacakan jampi-jampi yang diberikan oleh Kibaya yang ditulisnya dalam secari kertas. Kemudian, dia mulai mengaduk-aduk kuah soto tersebut agar tercampur dengan rata. Tepat pukul 11 siang, Pak Karsa pun mulai mendorong gerobak jualannya keluar dari rumah kontrakannya. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya kini pun terjadi. Baru saja gerobak soto Pak Karsa keluar dari kontrakannya, tiba-tiba saja sudah berkumpul para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mencegatnya untuk memesan soto ayam. Wajah Pak Karsa berubah sumringah. Perdana, Pak Karsa berjualan soto dengan menggunakan campuran air bekas mandi jenazah. Jualan soto ayamnya langsung ludes, tak bersisa hanya dalam waktu 2 jam saja. Bahkan banyak para pembeli yang merasa kecewa karena tidak kebagian. Wah, gak nyangka ya, soto ayam Pak Karsa gurih dan juga seger, beda sama soto-soto ayam lainnya, puji seorang ibu-ibu yang sedang menikmati semangkuk soto ayam sambil menggendong anaknya yang masih balita. Iya nih, kuahnya mantap banget, bikin ketagihan aja. Besok jangan lupa lewat di depan rumah saya lagi ya Pak, biar saya sarapan sama soto ayam jualan Pak Karsa, ucap seorang laki-laki pensiunan. Wah, porsi soto ayamnya banyak banget Pak, harganya murah, cuma 10.000, rasanya enak. Saya besok mau pesan langsung 5 bungkus ya, kata seorang perempuan muda yang berpakaian rapi yang hendak berangkat kerja. Kuahnya kenapa bisa segurih ini ya, tapi nggak bikin sakit tenggorokan. Saya juga mau pesan buat acara arisan keluarga di rumah saya minggu depan. Saya pesan 50 porsi ya Pak, bisa kan? Tanya seorang perempuan parubaya sambil menyeruput kuah soto ayam hingga tandas tak bersisa. Semua pujian di atas tentu saja semakin menambah daftar panjang kepuasan para pembeli soto ayam, sehingga secara tidak langsung dari mulut ke mulut orang-orang akhirnya semua tahu kelezatan soto ayam Pak Karsa. Hal ini semakin menambah pundi-pundi uang laki-laki itu. Kini Pak Karsa dan Budini pun mulai hidup sejahtera. Mereka tak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan semrawut seperti sebelumnya. 2 minggu kemudian, kabar duka kembali menyelimuti lingkungan di sana. Bu Iis, penjual jamu yang suka berjualan berkeliling dan rumahnya tak jauh dari rumah baru Pak Karsa, dikabarkan meninggal dunia akibat jatuh terpleset di kamar mandi. Kabar duka itu pertama kali didengar oleh Pak Karsa lewat toa masjid. Mendengar hal itu, Pak Karsa pun mengutus Budini untuk ikut membantu memandikan jenazah Bu Iis supaya nanti Budini bisa mengambil air bekas mandi jenazahnya. Pada awalnya, Budini menolak dengan tegas karena ditakut ketahuan. Budini yang sedikit penakut juga mengaku tak berani untuk berdekatan dengan jenazah. Tapi Pak Karsa berkilah dia tidak mungkin melakukannya karena dia dan mendiang Bu Iis berbeda kelamin. Justru kalau bapak yang datang ke sana tiba-tiba ingin ikut memandikan jenazah Bu Iis, yang ada bapak bakal digebukin keluarga Bu Iis atau Bu. Gimana sih? Kan ibu juga tahu kalau yang meninggal itu perempuan, ya harus perempuan juga yang ikut membantukan memandikan jenazah. Gila Pak Karsa. Akhirnya, meski pada awalnya merasa terpaksa, Budini pun menurut pada perintah suaminya itu mati-matian. Budini mencoba menekan rasa takut yang menjajah dirinya. Tepat ketika jenazah mendiang Bu Iis sudah selesai dimandikan, Budini berpura-pura hendak membantu membuang air bekas mandi sang jenazah. Keluarga almarhumah pun tidak ada yang curiga, bahkan mereka merasa terbantu atas bantuan Budini. Sampai akhirnya
Di saat semua orang lengah, Budini pun mengikuti jejak suaminya, yaitu memindahkan air bekas mandi jenazah ke dalam sebuah botol kecil yang sudah dibawanya dari rumah. Bulu kuduk perempuan itu sempat merinding saat air bekas mandi jenazah itu berpindah. Bahkan sayup-sayup juga Budini sempat mendengar suara bisikan lirih yang tak dari mana asalnya, akan tetapi itu adalah seperti suara seorang perempuan yang terdengar jelas menyapa telinganya. Jangan, jangan ambil air bekas mandi saya. Kembalikan. Begitulah suara misterius itu terdengar bergema di telinga Budini. Budini yang baru saja selesai memindahkan air bekas mandi jenazah itu pun sempat celingukan ke sekeliling. Tidak ada orang di sana. Sedangkan saat itu dia sedang berada di kebun belakang rumah mendiang Bu Iis, satu-satunya tempat yang tidak didatangi oleh para pelayat. Meskipun tubuhnya sempat gemetar ketakutan, namun Budini akhirnya berhasil memasukkan botol tersebut ke dalam tas lempang kecil yang dibawanya. Kemudian dia pun buru-buru kembali masuk ke dalam rumah mendiang Bu Iis, lalu berpamitan pulang lebih dulu dengan alasan ingin membantu suaminya Pak Karsa menyiapkan jualan soto ayamnya. Pak Karsa begitu sumringah setelah dia tahu jika sang istri sudah berhasil menjalankan misinya di hari itu. Sejak saat itu, kedua pasangan suami istri itu pun sudah mulai terbiasa menjalankan aksinya. Tak jarang, Pak Karsa sengaja mendorong gerobaknya ke arah rumah sakit, kemudian mangkal di sekitaran tempat itu, lalu berpura-pura masuk ke dalam, berpura-pura untuk menjenguk pasien, padahal tempat yang ditujunya adalah ruangan tempat memandikan jenazah yang berdekatan dengan kamar mayat. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak Pak Karsa menjalani pesugihan air mandi jenazah, kini dia sudah bisa membangun sebuah rumah yang nyaman untuk ditempati. Bahkan Budini pun bisa melalui masa-masa kehamilan anak keduanya dengan bahagia tanpa rasa khawatir sedikit pun. Soalnya sekarang suaminya sudah memiliki banyak uang, sehingga dia hanya bisa fokus untuk proses lahiran saja tanpa perlu lagi memikirkan perihal biaya atau yang lainnya. Kini Pak Karsa juga sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendorong gerobak soto seperti dulu. Dia kini sudah memiliki 4 orang anak buah. Bahkan kedepannya Pak Karsa berencana hendak menyewa sebuah ruko untuk memperluas usahanya. Tidak tanggung-tanggung, 4 ruko yang letaknya strategis di kawasan Garut Pak Karsa sewa sekaligus. Sampai pada akhirnya Budini mengabarkan kalau saudara jauh mereka yang tinggal di kecamatan lain meninggal dunia. Pak Karsa yang biasanya tidak antusias mengajak Budini untuk datang melayat, hal yang sama pun berulang. Pak Karsa kembali diam-diam mengambil air mandi jenazah saudara jauhnya itu karena persediaan air mandi jenazah di dalam botol sebelumnya sudah mau habis. Hal itu pun terus dilakukannya dan semuanya berjalan mulus tanpa ada halangan. Bahkan ketika Pak Karsa dan juga Budini mulai mengeluh jika suka mendapati teror dari sosok-sosok yang pernah mereka curi air mandi jenazahnya, Ki Baya pun meminta mereka agar jangan khawatir. Kalian tidak perlu takut. Saya akan pagari diri kalian dan keluarga sehingga sosok-sosok itu tidak lagi bisa mengganggu kalian, kata Ki Baya. Kemudian dukun pesugihan tersebut mulai membacakan mantra-mantra sambil membakar kemenyan di depan 2 buah gelang bahar berwarna coklat yang ada di hadapan Pak Karsa. Setelah cukup lama membacakan jampi-jampi itu, akhirnya Ki Baya pun terdiam sejenak seraya memicingkan kedua matanya. Sesekali suara geraman keluar dari bibirnya. Ambillah gelang bahar ini, pakai oleh kamu, jangan pernah dilepaskan. Berikan juga ke istrimu, tandas Ki Baya.
Pak Karsa dengan kepala sedikit tertunduk segera mengambil kedua gelang bahar beraroma kemenyan tersebut. Dia pun langsung memasang satu gelang itu di pergelangan tangan kirinya, sedangkan gelang bahar yang satunya lagi ia masukkan ke dalam saku jaket kulit mahal yang dikenakannya malam itu. Kembali ke masa sekarang. Begitulah kejadiannya Jang Miftah. Ibu gak nyangka kalau ternyata efeknya akan seperti ini. Bukan cuma membuat bapak jadi begini, tapi juga hampir merenggut nyawa Firda. Ucap Budini sambil terisak. Miftah hanya menganggukkan kepalanya. Maaf ya Pak, Bu, bukan saya bermaksud menggurui, tapi sebaiknya Bapak dan Ibu temui kiai yang Bapak dan Ibu percaya untuk membimbing jalan pertobatan kalian, sekaligus agar bisa membersihkan sisa-sisa energi negatif akibat pesugihan itu, kata Miftah. Pasangan suami istri itu pun menurut. Miftah sendiri tahu kalau semuanya tidak akan selesai sampai di situ, karena saat Miftah baru saja keluar dari rumah Pak Karsa, tiba-tiba saja tubuhnya terasa limbung. Pada awalnya, Miftah mengira jika itu adalah akibat faktor tadi kelelahan sehabis bertarung dengan sosok Ki Kulon, sang petapa, dan sosok Nyai Kumala. Tapi dugaan Miftah salah besar. Kini di hadapannya sudah berdiri sesosok siluman yang berwujud setengah manusia dan setengah landak. Memandang tajam ke arahnya, sosok itu kepalanya adalah kepala manusia biasa, yaitu berwujud seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan. Rambutnya sedikit ikal, wajahnya dipenuhi oleh cambang dan kumis dengan dua alis hitam dan tebal yang hampir menyatu satu sama lain. Akan tetapi, mulai dari dada ke bawah, sosoknya adalah seperti seekor landak dengan tubuh yang dipenuhi oleh duri-duri tajam berwarna hitam berbentuk runcing, dengan bagian ujung tampak lancip dan memanjang sampai ke ekornya. Miftah sempat bergidik ngeri kala melihat penampakan sosok siluman setengah manusia setengah landak tersebut. Baru kali ini Miftah melihat ada sosok aneh seperti itu. Pemuda itu tidak bisa membayangkan seandainya duri-duri tajam yang menempel di tubuh musuhnya tersebut bila sampai mengenai atau melukai tubuhnya. Sosok siluman landak yang sepertinya bisa menangkap aura ketakutan yang terpancar dari tubuh Miftah tampak tersenyum sinis, seperti sengaja hendak memamerkan kekuatannya. Tiba-tiba saja sosok siluman landak tersebut menggoyang-goyangkan kepalanya sebanyak 2 kali. Kemudian hal yang mencengangkan pun terjadi. Kini kepala sosok siluman landak itu pun berubah menjadi seperti kepala landak, di mana keseluruhan permukaannya ditutupi oleh duri-duri tajam yang mengancam. Astagfirullahaladzim. Tanpa sadar, Miftah mengucapkan istighfar seraya memundurkan langkahnya ke belakang sebanyak 3 langkah. Sepertinya siluman landak ini memang sengaja dikirimkan oleh seseorang untuk menghadangku. Aku harus lebih berhati-hati agar jangan sampai duri-duri tajam yang ada di tubuhnya itu sampai mencucuk kulitku, gumam Miftah dalam hatinya. Pemuda itu terus menatap waspada ke arah sang lawan. Dia juga bisa merasakan kalau lawannya kali ini bukanlah sosok makhluk tak kasat mata biasa, melainkan sosok jin kafir yang memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS ya. Kisah masih menyangkut Pak Karsa ya, pesugihan air mandi jenazah, bekas air mandi jenazah. Dan di sini saya baru tahu loh teman-teman, ternyata, dan juga banyak ya teman-teman yang komentar di episode sebelumnya, kok baru dengar deh ada pesugihan air mandi jenazah. Sama, saya juga baru dengar, tapi ternyata di sini di episode kali ini terbuka semuanya bahwa air mandi jenazah itu adalah sebagai media teman-teman, yang mana di situ ketika ada jenazah dimandikan, airnya ditampung oleh Pak Karsa, kemudian air itu digunakan setelah dibacakan mantra ya, pastinya di situ atau jampi-jampi
dicampurkan ke kuah sotonya teman-teman. Wah, kurang ajar banget Pak Karsa ya. Maksudnya dia melakukan pesugihan dan merugikan orang lain di situ. Jelas dong yang lain ikut makan, dan sehingga di situ kuah sotonya terasa gurih dan nikmat, dan orang-orang kecanduan tuh, dan dia jual dengan harga yang murah, sehingga di situ dia baru berapa jam keluar habis sampai empat dia buka 4 cabang di kota Garut. Luar biasa sekali nih Pak Karsa ya. Dan di sini bagaimana Miftah mencoba mencoba mengusir sosok jin pembawa pesugihan itu, yang mana ingin mengambil sukma dari Pak Karsa dan juga anaknya. Luar biasa. Dan buat besok ini masih ada lanjutannya ya, dan besok itu kayaknya pamungkasnya deh nih ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Bu Neneng atas kisahnya. Semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, ini saya ngingetin juga nih teman-teman, jangan diikutin ya ritual pesugihan Pak Karsa tadi, karena yang pasti merugikan orang, dosa udah pastilah ya. Dan yang pasti juga di sini diambil jiwanya dia tuh sama anaknya ya. Dan itulah kehidupan itu begitu ya. Orang kayak Pak Karsa mungkin ada beberapa di sekitaran kita yang bukannya ini ya, maksudnya dalam artian sering merepotkan tetangga-tetangga. Jadi mungkin tetangganya udah merasa jengah, udah merasa kesel, di situ akhirnya terlontar kata-kata yang tidak baik, sehingga Pak Karsa merasa wah ini harus kaya nih bagaimanapun caranya. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan diikuti. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.